Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Buat pemirsa UGTV juga teriring salam sehat dan bahagia, dan tetap semangat. Kali ini serial IKN pada UG Talk eksklusif kali ini akan membahas tema yang sangat menarik gitu, terkait dengan bagaimana pembangunan sumber daya manusia yang tentu diawali dari mulai tumbuh kembang anak itu kan dari mulai masa anak-anak gitu ya. Nah kali ini saya Budi Hermana ditemani dua narasumber yang luar biasa dan tentunya sangat kompeten gitu ya. Yang pertama nih Dr. Ira Puspitawati, MSI Psikolog. Betul ya Bu ya? Betul Pak. Gimana? Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Beliau adalah Ketua Program Studi Psikologi Universitas Gunadarma. Nah ini, tapi kalau psikolog itu termasuk juga anak-anak juga bisa ya? Atau ada tersendiri? Termasuk jadi ya? kalau psikologi itu belajarnya manusia sejak masa konsepsi atau di dalam kandungan sampai ke liang lahat. Waduh, tetapi dengan karakter sesuai dengan masa tumbuh kembangnya ya betul, manusia. Betul. Baik, terima kasih sudah kembali hadir. Kita berbincang-bincang di serial IKN yang sangat menarik. Kemudian narasumber berikutnya ini luar biasa. Saya selalu sebenarnya kalau dalam keseharian manggilnya Pak Guru nih, Bu. Cocok. Cocok ya. Dr. Setia Wirawan, Eskom MMSI. Beliau adalah Ketua Program Studi Sistem Informasi. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Budi. Nih kita nih kalau nggak salah 3 bulan yang lalu sempat juga bertiga juga. Ya, terkait dengan pembangunan manusia dan teknologi. Ya. Nah ini tentu ada irisannya nih antara bagaimana pembangunan manusia di era teknologi itu kan tantangannya kan luar biasa gitu ya. Tapi sebelum itu mungkin Pak Setia sama Bu Ira terakhir kali kita ke IKN itu kapan ya? Bulan Agustus kalau tidak salah ya? Iya, pertengahan ya. Pertengahan ya? Ketika itu juga kaitannya dengan peresmian gedung pertama ya, PSDKU ya, Program Studi di Luar Kampus Utama, dan kebetulan ada punya juga nih tanggung jawab Bu Ira dan Pak Setia di sana ya, karena di PSDKU pun ada psikologi dan komunikasi. Tapi yang menarik bahwa ketika kita pertama kali ke sana itu kan selain untuk peresmian gedung pertama itu, kita kebetulan kan dapat hibah juga ya, hibah GNRM. Nah ini kali ini akan kita coba kupas ya, kita diskusikan karena saya tahu persis Bu Ira dan Pak Setia sendiri yang langsung terjun ya. Tapi sebelum kita lanjutkan diskusinya, kita lihat tayangan berikut ini. Nah, terkait kegiatan hari ini adalah salah satu bagian dari komitmen Universitas Gunadarma untuk turut berkontribusi meningkatkan SDM melalui kegiatan-kegiatan program-program pelatihan-pelatihan yang semi formal. Ya. Program ini sebenarnya adalah program yang memang digagas oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namun harus dikerjasamakan dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Menko PMK untuk melaksanakan program ini. Karena begitu pentingnya sumber daya manusia ke depan, sehingga perlu ada gerakan, yaitu gerakan nasional revolusi mental. Jadi sudah menjadi tuntutan bahwa kita harus bersama-sama. Gerakan itu harus bersama-sama. Kalau tidak bersama-sama, ya tidak bisa bergerak. Harus melibatkan semua komponen. Salah satu bagian dari komitmen Universitas Gunadarma untuk turut berkontribusi meningkatkan SDM melalui kegiatan-kegiatan program-program pelatihan-pelatihan yang semi formal. Program ini sebenarnya adalah program yang memang digagas oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,
kita akan mendapatkan bonus demografi. Ini yang paling ditakuti sekarang bangsa-bangsa di dunia. Kalau kita bisa memanfaatkan situasi itu, memanfaatkan kesempatan itu, ya dunia itu akan sangat ketakutan dengan Indonesia. Baik pemirsa, barusan tayangan yang sangat menarik ya. Itu langsung pembukaan ketika itu ya, pembukaan program hibah dari GNRM yang 3 tahun berturut-turut didapatkan Universitas Gunadarma. Dan alhamdulillah pada saat pembukaan itu langsung oleh Pak Bupatinya ya, Pak Hamdan Pongrewa gitu ya. Dan itu juga di gedung pertama, Kampus N ya, Kampus Nusantara. Tadi saya lihat ada beberapa pesan, ada beberapa harapan dari Pak Bupati yang tentunya pemangku kepentingan utama di Pemda Penajam Pasir Utara ya. Karena memang hibah ini dirancang secara khusus oleh Universitas Gunadarma dan ini terkait juga dengan kita hadir di sana. Dan tentu ada beberapa pertimbangan yang nanti akan kita coba diskusikan. Tapi saya lihat di sana itu malah ini ketikanya asik sekali nih Ibu Ira sama Pak Setia ini ya. Kirain bisa ngedosen aja, ternyata jadi apa ya, artinya berdialog, berdiskusi dengan anak-anak ini. Nah ini mungkin kesan pertama yang dulu ketika hadir di sana langsung berdialog khususnya dengan anak-anak. Apakah di luar ekspektasi atau apa? Karena kan kalau dari awal kan kita ke sana itu kan ada 2 hal ya. Pertama adalah bagaimana mengintegrasikan pendidikan digital citizenship ya dalam kurikulum SD SMP gitu ya. Serta yang bagaimana sekarang itu kan target kita kan generasi alfa ya. Generasi alfa itu adalah anak-anak yang lahir udah di era digital gitu. Jangan-jangan tumbuh kembang anaknya sudah didokumentasikan pakai handphone gitu ya sama ibu jangan gitu. Silakan Bu Ira nih, gimana nih kesan pertama ketika kegiatan tersebut? Seperti disampaikan tadi oleh Profesor, kita memang khusus untuk revolusi mental di bidang digital karena kita akan menghadapi masa di mana individu itu udah nggak bisa lepas lagi dari kehidupan sehari-hari dengan teknologi. Nah itulah yang menarik waktu kita coba untuk datang ke sana. Generasi alfa itu kan sebenarnya yang disampaikan tadi generasi yang sudah sejak lahir itu mengenal teknologi. Jadi kalau ibaratnya saya, Pak Setia, Pak Budi, kita harus beradaptasi terhadap teknologi. Tapi generasi alfa itu sudah dilahirkan dengan bawaan sebagai pengguna teknologi. Nah, di sini kita lihat kalau teknologi ini sudah menjadi bagian dari perilaku kehidupan sehari-hari, maka individu itu juga harus berperilaku yang baik di dalam dunia digital. Makanya kita mengenal kata digital citizenship, karena sebenarnya itu adalah warga negara digital. Kita jadi Indonesian citizenship, jadi warga negara Indonesia. Yang jadi masalah, dunia digital ini lebih luas lagi, ibaratnya tanpa boundaries, tanpa batas. Jadi kalau di Indonesia ini kita masih memegang nilai-nilai Indonesia. Kalau kita keluar baru kita mau beradaptasi dengan dunia luar atau negara lain lah. Tapi sekarang kalau digital citizenship, kita di Indonesia pun kita harus beradaptasi dengan nilai-nilai yang berlaku secara internasional. Nah disitulah kita lihat bahwa memang digital citizenship ini adalah suatu kondisi yang harus benar-benar kita ciptakan bersama sejak awal, sejak generasi alfa itu hadir di dunia, sehingga nanti akan mereka membawa nama Indonesia menjadi warga negara digital yang baik. Nah kita lihat sendiri, mungkin Pak Setia yang tahu datanya persis bahwa kita ini warga negara digital yang dalam tanda kutip dari hasil survei paling tidak sopan Pak Budi. Nah ya, disitulah kita harus membina perilaku bangsa Indonesia sejak mereka awal menjadi warga negara digital yang baik. Ya, jadi artinya memang tantangan kita kan berat ya gitu ya. Di satu sisi menjaga keindonesiaan di era digital, tapi realitasnya ternyata pengamatan ataupun hasil survei mengatakan bahwa ya seolah-olah kan tadi ya dalam penggunaan teknologi digital itu kan kurang bijak gitu ya. Ini kadang-kadang juga ini kan aspek pendidikan menjadi penting gitu ya. Karena kadang-kadang mungkin ketidaktahuan, mungkin itu ya. Sehingga mereka tuh belajar sendiri dan sebagainya. Walaupun nanti akan kita lihat bagaimana sih dari sudut pandang anak-anaknya gitu ya.
Kalau kita kan dari sudut perguruan tinggi kan susahnya adalah di satu sisi kita kan ngajarin mahasiswa gitu ya. Tetapi kan ada sisi pengabdian masyarakat juga gitu. Kalau Pak Setia gimana nih melihat kemarin tuh antusiasme dari SD, SMP, guru dan anak-anaknya itu kira-kira? Memang luar biasa ya. Anak-anak itu di sana tuh luar biasa. Saya tadinya membayangkan gitu ya, membayangkan tuh karena saya tinggal di Depok gitu ya, ya agak di perbatasan gitu ya. Saya wah nanti apa seperti anak-anak di lingkungan Depok ini gitu ya. Rupanya ketika di sana dari sisi teknologinya, pengenalan dunia mayanya, itu mereka luar biasa ya. Seperti tadi Bu Ira sampaikan bahwa mereka lahir sudah mengenal teknologi seperti itu, gitu ya. Sehingga mereka itu tidak canggung ya, terhadap teknologi itu tidak canggung. Kemarin juga kami sempat membawa sebuah perangkat, sesuatu yang menurut kami baru buat mereka, sesuatu yang bisa dikontrol tanpa menyentuh dan sebagainya. Ketika anak-anak itu disampaikan, siapa yang mau maju ke depan, mencoba gitu ya. Secara spontan itu mereka langsung ingin mencoba gitu. Padahal bagaimana mengoperasikannya gitu ya. Oh itu perangkat aplikasi baru yang memang baru saat itu oleh Pak Setia di Depok kan atau mereka sudah pakai sebelumnya? Belum. Jadi baru pertama kali. Sengaja di Pak Setia menggunakan alat yang kira-kira membuat mereka menarik gitu ya? Jadi saya ingin melihat gitu ya, ketika ada sesuatu yang baru, mereka canggung nggak gitu. Sebetulnya terpicu dengan awal sebelum berangkat, Bu Ira kan bilang, pasti ya ini generasi alfa, apalagi ketika pembukaan, Bu Ira juga sampaikan gitu, bahwa generasi alfa itu sebelum melek aja udah kenal teknologi gitu ya. Betul. Terus saya, wah ini bisa nih dibuktikan, coba gitu ya. Rupanya betul, ketika mereka melihat sesuatu yang baru, mereka tidak ada rasa takut dan canggung terhadap teknologi itu. Nah sehingga mereka cukup nyaman gitu ya. Dan dengan hitungan kurang dari setengah menit, mereka leluasa mengoperasikannya gitu ya. Mungkin orang dewasa ya membutuhkan waktu yang cukup lama ya, tapi mereka bisa mengoperasikan itu gitu. Jadi itu artinya ada intervensi ya yang sesuai dengan model pembelajarannya, dengan model teknologi itu dimungkinkan ya bahwa kita bisa menggiring anak-anak yang mungkin tadi ya mudah-mudahan kedepannya jadi lebih sopan, lebih beradab itu memungkinkan ya dengan sangat-sangat memungkinkan, dan itu merupakan kewajiban pendidik ya, baik itu guru, orang tua atau masyarakat di sekitar. Karena kami juga melihat ketika anak-anak kami tanya, punya akun medsos nggak? Secara spontan SD SMP tunjuk tangan gitu kan. Untuk apa gitu kan, pertanyaannya untuk apa gitu ya. Rata-rata mereka gunakan ya untuk melihat satu kehidupan lain di luar lingkungan dia gitu ya. Kemudian ketika kita tanya sesuatu yang sifatnya teknologi atau pelajaran, ya mereka lebih kenal sesuatu yang sifatnya entertain ya, artis gitu ya, kehidupan apa gitu, dibandingkan dengan konten-konten pembelajaran yang mungkin mereka bisa manfaatkan. Nah itu yang tanggung jawab kita. Teknologi tidak salah gitu ya, perangkat media itu tidak salah, tapi bagaimana kita mengarahkan mereka untuk bisa memanfaatkan itu secara maksimal. Itu tantangannya ke sana. Baik, itu kan dari sudut pandang kita ya, dari perspektif kita ketika kita ke sana. Nah sekarang menarik nih, bagaimana sih sebenarnya celoteh anak gitu ya, dengan kepolosannya, dengan dengan kelucuannya gitu ya. Kita lihat tayangan berikut.
Pagi adik-adik semua? Pagi. Sehat? Sehat. Boleh perkenalkan diri? Boleh. Rian Saputra. Kelas? 6. Kelas 6, SD mana? 037. 037? Penajam. Reza Marcelina Dharma. Kelas 6. 037 Penajam. Sarul Imran Saputra. SD 037 Penajam. Pernah dengar nggak yang namanya digital citizenship atau kewarganegaraan digital? Gak pernah dengar. Gak pernah dengar. Kalau lagi berinteraksi dengan internet yang diketahuin apa? Gak tahu. Oh, tidak pernah terkoneksi internet kah? Oh, main game nggak online? Oh, Main tuh. Nah, apalagi selain main game? Nonton. Nonton apa? YouTube? YouTube ya. Selain YouTube nonton apa? TikTok. TikTok. Selain TikTok, YouTube nonton apa? Yang ditonton tentang apa? Film? Ya, film juga. Film. Semua nonton film? Ada yang nonton sesuatu yang bermanfaat nggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak pernah lihat cara misalnya menghitung yang paling ringkas lewat TikTok? Nggak pernah lihat itu? Jadi yang di TikTok yang dilihat apa? Kokos. Kokos sama. Semua suka kokos. Kokos sama itu. Video game. Sama video game, oke. Ada nggak hal yang positif dari TikTok yang pernah Anda tahu, yang adik-adik semua tahu? Nggak pernah nonton yang positif di TikTok atau di YouTube? Tentang pelajaran, tentang belajar bahasa yang baru, tidak pernah? Oke, lain kali belajar ya, karena TikTok juga punya pelajaran yang baik. Oke, terima kasih. Demikianlah pemirsa ya, kepolosan dan keluguan spontanitas dari anak-anak yang kadang-kadang ya membuat kita juga di satu sisi tersenyum-senyum gitu ya, tetapi di satu sisi juga penuh tanda tanya gitu ya. Jadi realitasnya kan seperti ini, walaupun mungkin ini kan masalah cara berkomunikasi juga ya. Jadi ada hal yang mungkin tidak terungkap gitu, walaupun mungkin nanti selama kita ke sana kan akhirnya kan secara utuh bisa kita tangkap ya, seperti yang tadi ada sisi positifnya juga dari. Tapi kalau dari tayangan itu kan sekilas kelihatannya bahwa anak-anak itu kadang-kadang secara praktis dia sudah terkoneksi ke internet, gitu. Tetapi secara teknis dia nggak sadar bahwa mereka itu sebenarnya sudah terkoneksi dunia maya, atau dalam istilah hibah kita kan mayantara ya, dari cyberspace gitu ya, terjemahan bakunya. Nah, ini kan ada kelucuan gitu ya, di satu sisi main game online, soalnya itu nggak main internet gitu, main YouTube, berarti kan handphonenya kan terkoneksi dengan internet gitu ya. Nah, Bu Ira sendiri nih, kaget nggak dengan jawaban spontanitas dengan kepolosannya itu pada saat pertama kali gitu? Sebenarnya itu memang hal yang kalau bagi saya tidak mengagetkan, karena begini Pak Budi, saya lihat anak itu kan hasil dari lingkungan dan keluarga. Jadi kalau saya lihat memang sebagian besar masyarakat kita ini belum menggunakan teknologi internet tadi untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Sehingga karena anak ini produk dari lingkungan, lihat orang tuanya nonton TikTok istilahnya untuk hiburan, ya mereka pun akan melakukan hal yang sama. Lihat gurunya pun mungkin ya kadang-kadang mungkin pasang status dan sebagainya, ya menggunakan sosmed itu untuk kegiatan seperti itu. Belum diambil hal-hal yang sangat positif dari teknologi itu. Jadi saya pikir memang di sini karena anak adalah bentukan dari lingkungan, maka ini kita punya tugas yang luar biasa berat. Gak hanya anak yang kita bentuk untuk menjadi seorang warga negara digital yang baik, tapi juga orang tua dan lingkungan terutama sekolah dan guru itu juga harus paham tentang bagaimana menjadi warga negara digital yang baik. Itu tantangan sekali, Pak. Pak Setia, gimana nih melihat kepolosan anak itu? Kalau tadi kan mungkin pemirsa tahu persis tadi Bu Ira itu di lokasi salah satu SD ya, di Kecamatan Penajam. Kalau Pak Setia malah agak sedikit menjauh gitu ke arah titik nol di Kecamatan Sepaku gitu. Apakah juga kondisi pertama kali ketika berdialog ataupun ngobrol dengan anak-anak itu juga sama seperti yang tayangan tadi nggak? Atau mungkin ada hal yang berbeda? Akses internet memang seperti itu karena mereka nggak sadar ya. Mereka buka handphone sudah terkoneksi aplikasi jalan, ya mereka nggak berpikir apakah itu dari mana gitu. Yang penting di handphone itu ada aplikasi. Itu memang seperti itu. Yang mereka alami seperti itu. Terutama karena kemarin di Sepaku kami berkunjung ke
SD dan ke SMP ya, ke SD dan SMP. Memang yang lebih atraktif ya yang SMP ya. SMP ya. Yang luar biasa itu sadar kameranya itu yang luar biasa. Jadi ketika kamera itu langsung nggak ya gitu ya, wah itu luar biasa gitu. PD-nya luar biasa. Tapi yang saya senang adalah SD dan SMP ketika ada orang baru kami gitu ya yang mereka tidak kenal, itu mereka artinya membuka diri gitu ya. Mereka tidak merasa canggung. Memang ketika awal mula mereka melihat, mereka rasa ingin tahunya besar. Ya. Tapi ketika kita mulai menyapa dan mereka juga merasa bahwa oh sapaannya nih kayaknya enak nih gitu ya, itu mereka terbuka. Jadi tidak tertutup gitu ya. Artinya anak-anak itu senang atau terbuka dengan keadaan yang baru, dengan perubahan. Menurut saya itu kelihatan gitu ya. Nah kalau yang tadi yang dilihat dari penggunaan internet sama jawabannya, sama ya. Main game gitu ya, kemudian nonton TikTok gitu. Tapi ada yang menarik Pak Budi. Jadi kemarin itu di SD ya, terutama di SD, ketika kami menunggu pada saat itu kan hari Jumat, terus ada sholat Jumat, yang wanita kan nggak sholat Jumat. Itu ada satu anak buat konten. Jadi itu, ya buat konten di sekolah. Pesannya lagi ngobrol atau lagi? Oh enggak. Jadi selesai kegiatan, kemudian yang laki-lakinya sholat, guru-guru yang laki-laki sholat, dia menunggu orang tuanya untuk dijemput gitu ya. Dia kreatif gitu ya, dia buat konten. Dan cara buat kontennya itu tidak spontan ya, tapi mereka menyiapkan gitu. Ketika kamu buat konten apa? Oh saya mau buat ini, gini. Terus dia buat ada sedikit coret-coretannya dia gitu ya. Kayak kalau kita buat storyboard ya kan. Iya, pokoknya coretan versinya mereka lah. Terus udah gitu, terus mereka ngonten sendiri dengan HP-nya gitu. Saya, wah ini ya itulah generasi kita. Seperti itu. Ya memang kalau lihat dari cerita anak tadi ya memang di satu sisi kepolosan dan keluguan tadi, tapi kadang-kadang kita suka underestimate juga ya. Ternyata mereka kan punya kemampuan adaptasi, tadi sadar kamera, ya kan? Tetapi bagaimana sekarang kita mencoba mendesain sebuah model pendidikan, model pembelajaran ya, walaupun mungkin informal karena kita di perguruan tinggi gitu ya. Tetapi yang membuat mereka tertarik dulu gitu ya. Hal-hal yang tertarik itu kan mereka kan sangat antusias ya gitu ya. Baru nanti kita sisipkan gitu pesan-pesan tentang materi pembelajaran. Karena tadi game online pun kan bisa didesain sedemikian rupa ya. Itu jadi tebak-tebakan tentang edutainment gitu ya. Jadi ini masalah konten gitu ya. Tapi singkat saja, ini mereka itu sebenarnya ya selain sadar kamera dan sebagainya, mereka sadar nggak bahwa mereka itu sekarang menjadi anak-anak Nusantara, terutama yang di Sepaku. Tahu nggak bahwa nanti ibu kota udah pindah? Tahu persis ya. Betul tahu. Karena lingkungannya itu menggambarkan kondisi persiapan ibu kota. Kalau di Sepaku itu sekolah itu mengatakan gini, wah ini satu hari kita bisa nyapu 3-4 kali gitu ya, karena debunya kan luar biasa gitu ya. Jadi banyak molen di Sepaku. Kan mendekati ini kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi kelihatan. Bu Ira kan di Penajam yang mendeklar sebagai Serambi Nusantara ya, karena berbatasan langsung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun. Kalau Bu Ira, bahwa mereka akan menjadi tetangga Nusantara, tahu persis nggak? Sebenarnya itu sudah menjadi kesadaran bersama untuk masyarakat di sana. Ya, memang tadi mereka harus mempersiapkan diri, bukan penyangga ya Pak ya, tapi serambi. Jadi di sini kalau serambi itu kan berarti mereka akan jadi pintu gerbang utama dari sebelum masuk ke IKN. Jadi itu hal-hal yang memang mungkin juga tadi selain adaptasi terhadap lingkungan yang akan baru nanti, nah, adaptasi mereka terhadap teknologi pun juga akan canggih. Kita tahu pusat pemerintahan di situ pasti untuk interaksi lewat dunia maya itu sudah akan luar biasa. Baik, Bu Ira, Pak Setia, ini kan tadi baru di segmen 1 melihat program GNM secara umum dan juga bagaimana perspektif anak-anak. Nah, nanti di segmen 2 kita lanjutkan bagaimana perspektif kepala sekolah ataupun guru-gurunya gitu ya. Yang mungkin akan menjadi diskusi yang menarik. Pemirsa JTV, kita lanjutkan nanti di segmen yang kedua.
lapat wayu palitira sang silehi tumpi wayu lapat wayu palitira sang silehi tulagayu nguneng aku kalawundung luput wewe kalawundung luput wewe. Ya, memang selalu menarik ya kalau kita mencermati, menyimak celoteh anak. Tapi kadang-kadang kita pun pernah jadi anak gitu ya. Walaupun mungkin jedanya dengan generasi alfa ini kan puluhan tahun. Jadi kadang-kadang kan membandingkan gitu ya. Dulu saya nggak seperti ini. Jadi gitu ya, kadang-kadang kalau kita kilas balik. Tetapi dari diskusi kita di segmen 1 itu kan, ternyata anak-anak Nusantara yang menjadi tema diskusi kita itu kan di satu sisi yaitu tantangan gitu ya. Tetapi di sisi yang lain realitasnya ternyata tidak mudah ya. Revolusi mental yang kita bentuk dari awal. Karena kan bukan hanya hibah GNRM saja terkait dengan revolusi mental ya, karena kan pendidikan keluarga gitu ya, masyarakat. Tetapi di satu sisi kan kita pun harus ada optimisme juga ya. Bagaimana teknologi bisa kita gunakan secara bijak dan bisa menjadi perangkat yang digunakan supaya mereka bisa tertarik terhadap materi pembelajaran kan gitu ya. Nah, itu di segmen 1 ya kita sudah bahas. Nah, yang menarik sebenarnya hibah GNRM ini juga kan ketika tadi Pak Bupati mengatakan di saat pembukaan ya tanggal 10-nya itu ya sore, itu kan kita mengundang kepala sekolah ya ataupun perwakilan dari sekolah. Itu Kabupaten Penajam Pasir Utara ya, yang ada 4 kecamatan gitu ya, Penajam, Waru, Babulu, dan Sepaku. Dan sesuai dengan perundangan yang Sepaku ini yang Pak Setia mampir di sana, itu kan sudah menjadi bagian dari ibu kota Nusantara, terutama di kawasan inti pusat pemerintahan yang terletak titik nol. Nah setelah itu kan kita kulonuwun ya Bu Ira Pak Setia ya untuk berkunjung ke beberapa SD SMP, kalau nggak salah kan Bu Ira sekitar kampus PSDKU ya, karena itu kan di Kecamatan Penajam ya, itu ada 2 SD, 1 SMP. Nah kalau Pak Setia bergerak dulu nih dari kampus N gitu ya, lumayan ya sekitar 45 kilometer ya menuju ke titik nol gitu ya, sehingga nanti di sana berkunjung ke 1 SD dan 1 SMP. Nah yang menarik sekarang tadi kan perspektif si anak ya. Nah sekarang di segmen ini kita bahas bagaimana perspektif dari kepala sekolah atau gurunya. Kita lihat tayangan berikut. Mohon izin, Ibu Ketua Kepala Sekolah SD Negeri 13. Nah ini kami ingin tahu pendapat Ibu tentang digital citizenship atau kewarganegaraan digital. Menurut Ibu apa Bu? Kewarganegaraan digital itu menurut saya adalah bagaimana warga sekolah dalam lingkup sekolah bisa bijak dalam menggunakan digitalisasi di sekolah. Menurut saya itu digital yang berhubungan dengan kewarganegaraan, digitalisasi untuk meningkatkan kemampuan teknologi warga negara. Kira-kira di sekolah apa saja Bu yang sudah dilakukan untuk bisa mencapai agar seluruh warga sekolah ini mempunyai kewarganegaraan digital? Kita sudah melakukan sosialisasi baik dalam media pembelajaran walaupun juga di setiap Jumat kita ada kampanye tentang
digitalisasi seperti itu. Kemudian selalu juga kita mengingatkan di grup paguyuban kelas supaya untuk menghimbau anak-anak mengenai digitalisasi kewarganegaraan seperti pengenalan teknologi. Kadang kan anak-anak masih kurang ilmu mengenai media sosial, jadi terutama penyebaran hoak. Jadi itu yang kami informasikan kepada orang tua murid supaya lebih dihimbau lagi, didampingi anak-anak dalam penggunaan elektronik seperti itu. Kalau menurut pemahaman saya, kewarganegaraan digital ya Bu ya. Jadi seperti pemahaman kewarganegaraan itu terhadap digitalisasi yang saat ini sudah marak. Jadi mau tidak mau memang kita sebagai warga Indonesia dan khususnya dan umumnya sebagai warga dunia memang kita harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu digitalisasi, terutama pada digitalisasi pendidikan. Kan sekarang eranya IT, teknologi, apa-apa kan berakses multimedia, berakses IT, itu menurut saya. Baik, upaya apa saja Bu yang sudah dilakukan di sekolah? Untuk anak-anak? Untuk semuanya mungkin Ibu bisa memberikan informasi. Kalau saya kan ruang lingkupnya kan mendidik anak-anak ya, jadi saya mengenalkan digitalisasi kewarganegaraan kepada anak-anak, yaitu dengan setiap pembelajaran saya berusaha untuk memakai teknologi, memakai IT. Jadi ada multimedianya. Jadi sedikit-sedikit saya mengenalkan kepada mereka keuntungan pembelajaran memakai multimedia, terus juga dampak baik dan dampak buruknya sehingga mereka bisa memfilter ketika mereka mengakses perangkat digital secara pribadi, baik di sekolah untuk tugas maupun di rumah. Kira-kira Bu, apa Bu tentang kewarganegaraan digital? Yang menyangkut kewarganegaraannya yang berbasis digital ya Bu ya, yang seperti itu. Ada yang dilakukan mungkin di SD 037 untuk kewarganegaraan digital? Ya seperti pemanfaatan teknologi, mungkin yang berbasis komputer, seperti itu mungkin ya. Kewarganegaraan digital itu kita sebagai warga negara Indonesia tidak lepas dari namanya era digitalisasi. Siap. Kira-kira di sekolah apa saja Pak hal-hal yang sudah dilakukan untuk bisa mewujudkan kewarganegaraan digital bagi seluruh warga sekolah di SDN 037 ini? Yang jelas kita sudah anak-anak kita sudah kenalkan masalah TIK ya, karena kami terus terang Bu, di sekolah kami ini tidak ada guru TIK Bu. Tuh, cuma kita artinya sambil memberi pemahaman saja Bu. Okay. Baik, paling tidak itu sudah menjadi awal ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Rani, sukses selalu. Nah itu perspektif kepala sekolah yang kita kunjungi langsung ke lokasi ya. Seperti tadi Bu Ira, lebih banyak 3 ya, karena sekitar kampus nggak jauh bergerak gitu. Kalau Pak Setia perlu effort khusus ke yang tadi katanya debu ya, karena memang IKN kan lagi masif pembangunan ya untuk periode pertama yang nanti sampai Agustus tahun 2024 ya. Melihat tayangan tadi ya, tadi ada anak, tapi dari sisi kepala sekolah ataupun yang merangkap guru juga, mereka sebenarnya kan ada bahan dasar lah, ya kan gitu. Dan saya yakin lah kepala sekolah, guru-guru kan pasti sering ada pelatihan-pelatihan bagaimana menggunakan teknologi ya. Dan memang luaran dari hibah kita ini kan modul dan model pembelajaran di digital citizenship. Nah kira-kira melihat kondisi yang disampaikan oleh kepala sekolah, mungkin Pak Setia dulu, tantangan kita apa kalau kita membuat modul dan model untuk mata pelajaran digital citizenship yang bisa diterapkan di sana, kira-kira memungkinkan? Menurut saya memungkinkan ya. Karena dari 2 sekolah yang kami kunjungi, itu secara sarana prasarana oke ya. Jadi ketika kami lihat, setiap kelas itu ada proyektornya loh. Prof. Ada proyektornya setiap kelas. SD, SMP. SD, SMP semuanya ya? Iya. Kemudian mereka punya pengeras suara, jadi yang portable. Sound system. Jadi sound system. Jadi kemarin di SD itu mungkin
sekitar 5 atau ya 5 sampai 6 itu setiap sekolah. Jadi saya sih membayangkan ya kalau seandainya ada sesuatu mata pelajaran tertentu yang ingin menggunakan teknologi digital komputer gitu ya, itu bisa ya bisa dilakukan. Koneksi internet lancar ya? Koneksi internet kemarin kami memang tidak mencoba koneksi yang ada di sekolah ya, pakai koneksi provider gitu ya, salah satu provider itu tapi sinyal lancar, bagus ya sana ya? Sinyal bagus ya, karena mungkin di Sepaku ya, di Sepaku. Kemudian yang lebih menarik di Sepaku lagi itu adalah karena mereka itu adalah daerah memang yang pembangunannya relatif lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang lain, sehingga pengaruh dari siswa-siswa pendatang itu lumayan tinggi, karena kan banyak pekerja ya. Nah, banyak pekerja sehingga dalam 1-2 tahun terakhir itu mereka dapat teman baru. Nah, teman barunya itu dari Jawa gitu ya, sebagian besar gitu. Sehingga itu juga menurut saya mempengaruhi cara mereka menerima, cara mereka bergaul, dapat cerita dari temannya yang lain gitu ya. Itu kelihatan seperti itu. Dan kalau dilihat dari kemarin juga kami sempat kita sempat menyebarkan kuesioner ya, Pak Budi. Menyebar kuesioner. Pertanyaannya adalah fasilitas TIK yang ada dan apakah pelatihan pernah dilakukan sana. Kalau dari jawabannya itu ya sebagian besar belum punya Pak. Udah punya. Fasilitasnya punya. Ini respondennya kepala sekolah ya? Guru sama kepala sekolah ya? Iya. Jadi mereka katakan punya, kemudian juga pernah mengikuti pelatihan. Hanya memang jumlah yang mengikuti pelatihannya itu ya, dan sarana prasarana TIK-nya memang mereka mengatakan belum sesuai dengan jumlah siswa dan guru yang terlibat. Tetapi pengenalan terhadap teknologi itu mereka sudah lakukan. Jadi sarana dan prasarana sebenarnya sih memungkinkan ya? Memungkinkan. Dalam artian praktek langsung, ada model pembelajaran dengan tadi katakan edutainment ataupun perangkat lunak yang memang mengedukasi ya materi-materi pembelajaran kan gitu. Nah mungkin ke Bu Ira ya, digital citizenship itu kan memang kalau kita benchmark ya di luar negeri itu kan fokus ke anak-anak SD, SMP, SMA lah gitu ya. Tapi di satu sisi ini saya orang awam psikologi ya. Karakter antara SD, SMP, SMA juga kan berbeda ya secara psikologi gitu kan. Padahal kan yang namanya materi ruang lingkup digital citizenship itu kan luas gitu. Gitu ya. Jadi artinya mungkin ada pemilah dan pemilihan materi dan juga cara pembelajarannya ya dengan SD mungkin berbeda gitu. Mungkin SD ini apa dulu nih yang diajarin gitu kan gitu ya. Mungkin berbeda dengan yang udah di level SMP. Jadi ada gradual gitu lah. Mungkin Bu Ira ada pemikiran nggak bagaimana pemilahan dan pemilihan materi dan model pembelajaran yang tepat, karena masa SD, SMP, SMA itu mungkin secara psikolog kan berbeda ya psikologi. Silakan. Nah ini memang kalau kita lihat Prof Budi, saya mau bicara dari yang umumnya dulu baru ke khusus. Jadi ke umumnya ini kalau kita lihat secara psikologis, ini telah tentang manusia Indonesia ini sangat luar biasa menariknya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya hoax itu adanya kapan kalau ditanya? Di Indonesia itu udah dari zaman Candi Prambanan dibikin udah ada hoax Pak. Ya. Medianya beda. Nah, medianya beda. Udah ada hoax. Jadi waktu mau dibangun 1000 candi belum pagi itu kan dibikin hoax supaya pagi. Diketok ayam suluh berkokok. Nah jadi, yang jadi masalah adalah ternyata masyarakat Indonesia itu secara culture itu memang cenderung reaktif, bukan proaktif. Kalau reaktif itu kan ada sesuatu, langsung. Tapi kalau proaktif ada sesuatu, kita akan cari strategi untuk menyelesaikan. Nah, karena reaksinya yang cenderung reaktif tadi, ini kita harus hati-hati memang tentang masalah digital citizenship. Karena serangan ibaratnya kalau dulu pasukan bawa tembakan, sekarang serangan dari teknologi informasi. Nah, di situ kita lihat bahwa ternyata digital citizenship ini wajib sekali, nggak hanya untuk anak SD, SMP, SMA, bahkan seluruh masyarakat Indonesia ini harus digerakkan mentalnya untuk memahami digital citizenship tadi. Karena apa? Dengan culture yang seperti itu, kita harus hati-hati, kita gampang banget, rentan banget ini untuk diserang dan untuk jatuh gara-gara model cultural beliefs kita yang seperti itu. Nah di sini memang kalau kita lihat,
dengan adanya teknologi di dalam kehidupan, apalagi juga mungkin ini salah satu segi positifnya dari COVID. Karena kalau seandainya nggak ada COVID, mungkin anak-anak di sana kemarin itu belum seperti ini untuk adaptasinya terhadap teknologi. Jadi ada sisi baiknya dari kejadian kemarin itu bahwa jadi pemerintah juga mendorong adanya teknologi di sekolah, karena kalau nggak bisa belajar. Itu salah satu faktor yang saya pikir mempercepat langkah untuk bisa beradaptasi dengan teknologi, sisi baiknya. Jadi seperti disampaikan Pak Setia tadi, perangkat ada, memang sumber daya ini juga yang harus dipikirkan. Ya semoga kehadiran PSDKU Gunadarma di IKN tadi itu juga menjadi salah satu mempercepat untuk hadirnya para pendidik di bidang IT ya Pak Budi ya. Nah, di sini memang dengan karakteristik seperti itu, sebenarnya kalau kita belajar tentang digital citizenship, itu hanya ada 3 hal utama. Yang pertama, being online, artinya berada di dalam online. Pada saat kita berada di dalam online, itu kemampuan kita melakukan akses, kemampuan kita untuk belajar dari konten-konten yang ada di dalam dunia, berkreasi juga. Nah di situ being online, menjadi online, berada di dalam dunia online, itu perlu kita perkenalkan. Memang tingkatan SD, SMP, SMA, dan ini menarik Pak Budi, karena saya coba browsing juga tentang kurikulum digital citizenship, itu ternyata masih jarang sekali. Bahkan di kita pun mungkin tadi ya, semoga jadi produk yang baik dari gerakan GNRM kita. Jadi tadi untuk pertama tadi being online, berada di online. Kedua, well-being online, kesejahteraan online. Ternyata kalau kita berada di dalam dunia online, kita itu harus sejahtera. Kita nggak boleh jadi korban bullying dan sebagainya, itu nggak sejahtera. Jadi harus kita kenalkan bahwa di dalam dunia online, kita tuh juga patut untuk sejahtera. Baik secara fisik maupun secara psikologis. Secara fisik, nyatanya anak-anak yang pada kecanduan, physically dia akan terganggu. Nah itu sebenarnya yang harus kita ajarkan bahwa dalam dunia digital pun Anda harus punya kesejahteraan, baik fisik maupun psikologis. Nah yang terakhir ini memang rights online, artinya hak-hak di dalam online. Nah ini luar biasa sekali hak-hak ini, karena kita sebenarnya punya privacy loh untuk di dunia online ini. Nggak cuman kita bisa diambil data dengan sembarangan, kita pun berhak untuk melawan atau mengadukan ke yang berwajib kalau kita hak-hak kita dilanggar. Nah ini memang bergradual tadi, mungkin kita nanti akan bicarakan secara detail tentang kapan untuk diberikan kepada TK, kapan SD, kapan SMP, bahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena seperti rights online pun sebagai seorang konsumer, kita tuh ternyata juga memiliki hak-hak di dunia maya. Kita ini terus terang Pak Budi sekarang, manusia itu udah jarang sekali untuk belanja secara langsung. Makanya kalau kita lihat toko-toko banyak yang tutup, karena kalau toko secara langsung itu kan harus bayar pajak dan sebagainya. Kita belanja online itu bisa langsung dapat barang yang bagus, tapi pun penipuan di dalam online dalam hal belanja itu pun juga banyak. Nah itu adalah hal yang harus dipahami bagi semua masyarakat tentang keberadaan di dalam online. Terus kemudian juga yang kedua tadi kesejahteraan dalam online, dan yang ketiga adalah tadi hak-hak di dalam online. Termasuk bagaimana kita berempati, bagaimana kita harus bertindak secara positif di dunia online, itu tercakup di dalam 3 hal itu tadi. Ya memang tidak mudah ya. Jadi artinya ketika kita harus memilih dan memilah dengan 3 tingkatan dalam prakteknya, memang teknologi sekarang semuanya konvergen ya, apapun gitu ya. Tapi di satu sisi sarana prasarana kan mencukupi. Ini saya coba kaitkan dengan konteks pembangunan IKN ya. Salah satu konsep kota IKN itu kan smart city. Kemudian saya juga cermati peraturan Presiden nomor 63 tahun 2022 tentang rincian rencana induk IKN. Saya searching ya tentang anak-anak ya, maksudnya kata ya. Itu di setiap bab itu ada selalu anak, ya kan? Karena ternyata ciri utama ataupun prinsip dasar pembangunan itu salah satunya adalah tadi, bahwa harus sehat, nyaman, aman, dan melindungi terutama kelompok yang rentan. Kan gitu ya. Nah anak-anak ini adalah termasuk kelompok yang rentan. Sehingga dalam konsep pembangunan IKN pun selalu harus melindungi anak, ramah anak, bahkan semua fasilitas umum dan sosial pun harus responsif terhadap anak, selain terhadap gender ataupun kelompok rentan lainnya yang disabilitas dan lainnya gitu. Namun kalau melihat tadi kembali ke testimoni dari kepala sekolah gitu. Nanti kita kan, ini pekerjaan kita belum selesai nih, Bu Ira dan Pak Setia ya.
ya gitu ya. Bagaimana kita merumuskan model dan modul gitu ya, sehingga nanti menjadi sebuah percontohan yang nanti akan kita serah terimakan ke mereka. Menurut Pak Setia nih, teknologi tadi kan mereka dengan multimedia, edutainment lah, konsep edutainment dengan memasukkan materi-materi tentang digital citizenship itu memungkinkan nggak sih kita buat dan kita implementasikan di sana, karena sarana prasarana kan juga cukup gitu ya. Kalau menurut saya sangat memungkinkan ya. Jadi mungkin bisa dilakukan di dua sisi ya. Jadi yang efektif pertama mungkin ada sebuah contoh produk gitu ya. Ya kebetulan Gunadarma kan di sana ya. Nah mahasiswa-mahasiswa Gunadarma bisa itu untuk sebagai awal gitu ya. Misalkan membuat produk-produk edukasi sederhana gitu ya. Nanti yang bisa didistribusikan ke sekolah-sekolah. Setelah itu baru mengajak guru-guru tadi bagaimana untuk membuat itu. Setelah itu baru kita mengajak anak gitu ya, bagaimana dia juga bisa membuat atau mengerjakan tugas-tugas tertentu gitu ya, yang dalam rangka proses pembelajaran. Sehingga tadi penggunaan HP itu tidak hanya sering digunakan buat handphone dan sebagainya. Oke, mereka suka TikTok, buatlah konten tentang edukasi. Menurut saya itu juga bisa. Hanya tadi yang saya khawatirkan gini, kadang-kadang kan anak-anak itu nggak sadar ya bahwa ketika mereka masuk ke internet itu ada dunia yang lain gitu ya, ada komunitas yang lain gitu ya. Itu mereka yang kadang nggak sadar. Mereka cuma bilang mereka masuk di situ ya sudah. Padahal kalau kita lihat anak-anak itu kan di dalam proses sosialisasi kan dari lingkungan terdekat, keluarga. Kalau SD mungkin ya sudah dengan kanan kirinya gitu ya, relasinya semakin luas. SMP mungkin udah ngeliat tuh, mungkin udah lihat di luar provinsi, di luar Indonesia dan sebagainya. Jadi lingkupnya luas. Sehingga ketika anak SMP masuk dunia maya, mungkin dia sudah bisa melihat lautnya gitu ya. Tapi kalau anak SD, padahal dia masuk laut, tapi mungkin dia bilang, oh ini bak mandi saya gitu ya. Mereka nggak lihat tuh bahayanya di luar kayak apa, ancamannya dan sebagainya gitu. Nah itu yang mungkin kita harus juga memberikan pemahaman pada terutama yang SD itu bahwa kamu udah nyemplung laut loh, bukan nyemplung bak gitu ya. Nah itu harus cepat dikasih tahu karena di situ ada bahaya ombak, ada bahaya macam-macam gitu. Nah itu tugas yang orang-orang dewasa dan terutama ya mungkin perguruan tinggi ya yang memang seharusnya berada di tengah-tengah mereka. Nah, di Sepaku tuh ada yang istimewa. Saya juga baru lihat. Saya nggak tahu apakah itu programnya juga program untuk industri yang lain. Jadi ada perusahaan itu dia mengirimkan satu volunteernya. Jadi ada satu relawan untuk mendampingi SD itu. Dia untuk mendampingi tadi adaptasi terhadap teknologi, perubahan-perubahan yang terjadi dengan ibu kota negara baru. Ya mereka masih muda lah, 30 tahun kurang gitu ya. Jadi mungkin mereka baru lulus 3-4 tahun gitu ya. Mereka ditempatkan di situ, itu mereka membantu guru-guru dalam mempersiapkan perubahan itu gitu ya. Apalagi SD yang kami kunjungi dengan SMP yang kami kunjungi adalah salah satu SD dan SMP yang akan direlokasi. Jadi dia akan mendapatkan satu. Anak-anaknya tahu bahwa sekolahnya nanti dipindahkan. Tahu, mereka udah dikasih tahu. Dan itu sudah ditunjukkan lokasinya, proses pembangunannya juga sudah representatif lah, jauh lebih modern dan jauh lebih oke. Hanya mungkin kalau SD itu kan orang tua menyekolahkan anak yang dekat. Nah, mungkin itu yang akan berubah ya. Mungkin sebagian dari mereka mungkin memilih sekolah yang relatif lebih dekat, yang lainnya mungkin ada siswa lain yang akan masuk di sekolah itu. Tapi dari pihak perusahaan-perusahaan swasta itu ikut serta membuatkan sarana prasarana dan mengirimkan tadi tenaga-tenaga buat mendampingi itu. Dan kemarin kami juga cukup banyak diskusi. Kebetulan dia juga pegawai kantor perusahaan di Jakarta, tapi dia orang Semarang ya, orang Semarang. Jadi dia baru bekerja 3-4 tahun di perusahaan itu, mereka ditempatkan dan stay mereka di sana. Nah. Ya nanti sukarelawannya nanti diganti oleh mahasiswanya PSDK. Dan itu cukup efektif ya. Jadi bisa jadi ya. Jadi artinya itu kan dalam konteks MBKM juga gitu ya. Kan ada yang menjadi guru-guru gitu. Tapi dalam konteks tetap dalam kurikulumnya PSDKU gitu ya.
Nah ini tadi Bu Ira mengatakan bahwa being online gitu ya. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar, Mas. Padahal itu kan bahaya ya. Tadi Pak Setia mengatakan kita masuk ke hutan belantara ataupun ke lautan yang ganas dengan kita nggak tahu apa isinya gitu ya. Nah sebenarnya kalau kaitannya ini dari peran sekolah dan guru sendiri ya. Pernah nggak berdiskusi dengan guru-gurunya ataupun kepala sekolah tentang materi yang sekarang kan ada pelajaran TIK kan sebenarnya? Ada nggak ya? Apakah memang sempat nggak diskusi tentang modulnya ataupun prakteknya? Ya mungkin sekilas mungkin Bira pernah. Sedikit memang kami sempat mengobrol itu, Pak Budi ya, tentang mata kuliah mata pelajaran yang namanya TIK. Tapi sebagian besar isinya adalah tentang bagaimana penggunaan dari teknologi. Tapi bagaimana bersikap terhadap teknologi itu saya lihat sampai dimanapun tidak ketemu. Jadi pelajaran tentang menggunakan aplikasi, menggunakan akses internet, tapi bagaimana bersikap terhadap teknologi itu. Nah itu yang sama sekali belum kita temukan di kurikulum TIK. Kalau di Sepaku? Sama. Jadi kami juga melihat itu juga belum terlihat ya. Ketika ngobrol gitu, mereka juga kepala sekolah ya. Kepala sekolah, terutama kepala sekolah SD itu memang mengatakan ya ini saat ini kita baru memanfaatkan teknologi, mengenalkan teknologi kepada anak-anak gitu. Hanya beda dengan yang di SMP, Pak Budi. Kalau di SMP ini kebetulan SMP itu cukup istimewa menurut saya yang kami kunjungi ya. Itu baru berdiri 3 tahun. Baru berdiri 3 tahun, jadi belum ada lulusan, jadi paling tinggi kelas 3. Tetapi visinya itu luar biasa. Jadi mengenai sikap itu memang di kurikulum tidak ada. Tetapi mereka implementasikan dari dalam kehidupan keseharian di sekolahnya, gitu ya, gitu ya. Misalkan seperti tadi kepala sekolah, guru itu selalu mengingatkan, gitu ya, penggunaan teknologi, gitu ya, dan sebagainya. Sehingga sekolah itu di dalam 3 tahun itu sudah memiliki 91 prestasi. Wow. Itu menurut saya, wah ini luar biasa. Karena memang kepala sekolahnya luar biasa. Dan guru-gurunya itu memang sebagian besar guru-guru muda ya. Sehingga mereka menggerakkannya. Generasi milenial ya. Betul. Dan kebetulan kepala sekolahnya itu juga merupakan tokoh masyarakat, ya, tokoh agama di masyarakat di sana. Dia juga rajin untuk memberikan dakwah dan sebagainya gitu ya, sehingga di lingkungan dia juga bisa memberikan pengaruh positif di sekolah dengan anak-anak, mereka juga bisa memberikan pengaruh positif ya, meskipun nanti juga akan direlokasi juga lokasinya gitu ya, karena posisinya itu Pak Budi. Jadi memang betul dari sisi SDM-nya, dari sisi pemimpin itu juga sangat berpengaruh ya, selain dari staf atau guru-guru yang akan mendukung itu. Ya. Jadi memang menarik ya bahwa peran pendidikan itu tetap penting ya. Bagaimana kita ini sebenarnya PR kita ya, kita ya, karena kita setelah kemarin kan kita kesana itu kan dalam rangka kunjungan untuk melihat analisis kebutuhan ya, permasalahan yang mungkin bisa kita cari solusinya dan kita bantu sehingga kita bawa ke pusat gitu ya, ke kampus pusat. Baru nanti setelah ini kan kita coba merancang ya, dan tentu dengan bantuan Bu Ira dan Pak Setia bagaimana model dan modul pembelajaran serta bagaimana ada kegiatan-kegiatan kreatif dan inovatif. Nah, bagaimana kegiatan kita selanjutnya nanti kita bahas di segmen berikutnya.
yaki Suboy no labu bedilit Suboy no labu bedilit Penembayu deno fikir Penembayu deno fikir Impeng delu nasin suai Impeng delu nasin suai Iya duyaki bebilinnya duyaki Iya duyaki bebilinnya duyaki Manongku tegana gandis Manongku tegana gandis Layau begadanku gino Layau begadanku gino Tembelayan awoi lumot Tembelayan awoi lumot Batang tembaloi ku gino Batang tembaloi ku gino Iya duyaki bebilinnya duyaki Iya duyaki bebilinnya duyaki Sapu tangan jingga jingga Sapu tangan jingga jingga Mapit ke gulu injakin Mapit ke gulu injakin Buoi niyo katintamu Buoi niyo katintamu Betapa maya berdindang Betapa maya berdindang Iya duyaki bebilinnya duyaki Iya duyaki bebilinnya duyaki Inindang, 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 inindang. Manongku tegana gandis, manongku tegana gandis. Layau pegadanku gino Layau pegadanku gino Iya duyaki bebilinnya duyaki Iya duyaki bebilinnya duyaki Iya duyaki bebilinnya duyaki Iya duyaki bebilinnya duyaki Baiklah pemirsa, tak terasa 2 segmen sudah kita berdiskusi dengan 2 narasumber yang luar biasa nih, Bu Ira dan Pak Setia, Ketua Program Studi Psikologi dan juga Sistem Informasi. Di 2 segmen pertama kita sudah bincang-bincang dan juga bagaimana kita mencoba ya di segmen 1 perspektif anak dan juga harapan dari pemangku kepentingan, dalam hari ini adalah pemerintah daerah, karena kita bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk hibah ini, yaitu Penajam Pasir Utara. Kemudian di segmen 2 kita bahas dari perspektif kepala sekolah dan guru. Baru di akhir segmen 2 kita coba mulai ya diskusikan, mengemas nih bagaimana sih modul pembelajaran digital yang tepat gitu ya. Karena dari sisi infrastruktur ternyata mereka
di luar ekspektasi kita ya, sarana dan prasarana pembelajarannya itu sudah sangat lebih dari cukup kalau menurut ukuran saya juga gitu. Bahkan ada satu sekolah yang prestasinya luar biasa. Gitu ya. Nah ini kan anak-anak Nusantara gitu ya, yang tentu akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang mengelola ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Gitu. Nah tadi pun kita sepakat bahwa PR kita banyak gitu ya, karena bagaimana pendidikan itu kan sebenarnya upaya sadar dan terencana ya, bagaimana merubah perilaku, cara pandang, pengetahuan, kompetensi menjadi lebih baik gitu ya. Tapi bukan persoalan, tapi tantangannya adalah bahwa ini anak-anak gitu ya, tentu dengan dunia anak-anak yang kadang-kadang kok berbeda dengan dunia anak-anak ketika kita dulu gitu ya. Kayaknya kan gitu ya, jadi serba cepat, serba mudah. Dan nah ini kedepannya nih Bu Ira dan Pak Setia ya, tadi ternyata kan ada 2 kegiatan nih untuk KNRM ini ya. Pertama adalah modul digital citizenship-nya. Ini kan masalah konten dan juga bagaimana delivery metodenya ya. Karena mereka ternyata sudah terbiasa pakai handphone, terbiasa bermain di sosial media. Sehingga bagaimana nih delivery method kita coba sesuaikan dengan mereka kan gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengarahkan si anak-anak tadi yang boleh dikatakan generasi sosmed ataupun TikTok gitu ya, yang mungkin nggak sadar being online gitu ya, dengan segala bahayanya, itu menjadi tadi proaktif. Tadi ada cikal bakal yang mereka buat konten gitu ya. Nah harapannya kan tidak hanya satu anak Pak Setia ya. Ini serentak mereka menyebarkan konten yang positif dengan kemampuan teknis tadi ya, sehingga mereka itu bisa membanjiri sungai-sungai, lautan tadi yang mungkin bahaya dan sebagainya itu menjadi lebih jernih. Kalau tuh ada bahaya bisa kelihatan dan bisa menghindar kan gitu. Nah terkait dengan bagaimana kita hasil kuesioner tadi kan juga udah didapat oleh Pak Setia. Nah, kira-kira mungkin dari Bu Ira sendiri nih, tantangannya nih, kita bisa nggak sih membuat modul dengan cara yang inovatif tetapi menarik buat anak-anak? Kadang-kadang anak-anak itu cara belajar itu gimana sih Bu? Kalau anak sekarang gitu loh, kalau saya anak saya dulu kok cepet banget, kan lebih cepat dari saya dalam belajar. Gimana nih Bu, dari sisi anaknya dulu Bu, dalam pengetahuan yang baru mereka menyerapnya dengan cara yang harus seperti apa gitu. Ini kita harus bicara tentang karakteristik dari generasi alfa ya Prof Budi ya. Jadi memang kalau orang Betawi bilang, kalau saya tadi bilang udah dari lahirnya kenal teknologi, atau bahasa Inggrisnya digital natives, orang Betawi bilang bawaan oroknya. Itu. Jadi udah bawaan oroknya, udah digital. Gitu. Jadi yang menyebabkan kenapa anak-anak di yang kita sebut generasi alfa tadi nggak asing sama sekali dengan yang namanya teknologi. Nah di sini kalau kita lihat karakteristiknya memang beda. Kita mungkin lahir sebagai generasi yang dibilang generasi X ya Pak ya. X itu ibaratnya kalau nggak boleh ya udah X, ikut nggak boleh. Nggak bantah gitu ya. Generasi Y ya, atau disebut generasi Y itu biasanya akan tanya kalau ini nggak boleh. Mereka akan tanya why. Nah itu makanya kenapa disebut dengan generasi Y. Begitu generasi Z saya bilang ya. Nah itu ibaratnya kalau dari A sampai Z, ini generasi yang perlu penjelasan. Nggak cuma Y dijawab, istilahnya perlu penjelasan panjang dari A sampai Z. Generasi Alpha, ini ada satu hal yang khusus. Mereka itu generasi decision making. Jadi kalau kita cuma nggak boleh gitu, dia nggak cuma tanya, nggak minta penjelasan, tapi harus dilibatkan di dalam decision making. Nah di sini kenapa kalau kita mendidik generasi Alpha, itu memang cara yang paling ideal adalah kita mengajak mereka berdiskusi untuk sama-sama mengambil keputusan. Nggak bisa kita hanya melarang, nggak bisa kita hanya menjelaskan kenapa itu dilarang dengan alasan A sampai Z, tapi harus melibatkan mereka untuk menyetujui keputusan itu sebagai bagian dari mereka juga berkontribusi di dalam pengambilan keputusan. Makanya kalau kita mendidik generasi Alpha, itu memang harus melibatkan mereka di dalam proses. Mengajak mereka untuk membuat suatu keputusan bersama, karena memang gayanya anak-anak generasi Alpha adalah decision maker. Mereka nggak bisa hanya sebagai untuk penerima decision, tapi harus sebagai decision maker. Nah, di sana kalau kita lihat, kalau dikaitkan dengan kondisi digital citizenship, ini mereka dilibatkan di dalam kegiatan untuk memahami bahwa kenapa sih kok saya nggak boleh mengakses YouTube dewasa misalnya. Nah ini harus ada suatu proses diskusi untuk tahu bahayanya, untuk tahu
kenapa tidak boleh? Sehingga akhirnya mereka pun mengiyakan dengan posisi mereka pun juga berkontribusi di dalam keputusan untuk tidak menggunakan YouTube dewasa tersebut. Nah, disitulah kita lihat jadi pendidikan untuk anak-anak yang generasi alfa ini memang sangat khas. Kita nggak bisa bikin kurikulum seperti generasi-generasi sebelumnya. Jadi modelnya adalah harus melibatkan mereka berkontribusi di dalam pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Memang tidak mudah ya. Kadang-kadang ada generation gap gitu ya. Saya masuk generasi X ya, bukan baby boomer ya, bukan baby boomer ya. Bukan X. Ibu saya atau orang tua kita kan baby boomer gitu ya. Jadi kadang-kadang kita pun saya tergagap-gagap ya dengan perubahan anak-anak seperti itu gitu. Jadi artinya kita pun harus beradaptasi sebagai pendidik gitu, betul nggak? Nah ini kan masalahnya kan kontennya harus seperti apa, medianya seperti apa, termasuk saluran untuk disampaikan ke siswa kan gitu. Nah ini kan ranahnya Pak Setia ya tentang konten dan media untuk pembelajaran supaya sesuai dengan karakter si anak dalam hal pembelajaran yang memang berbeda dengan generasi kita. Tapi sebelum Pak Setia nanti kita lihat kegiatan apa saja yang kita lakukan di Hibah Gen RM. Silakan. Tadi sekilas cuplikan kegiatan kita ya, langsung di beberapa SD dan SMP terpilih gitu ya. Dan saya asik sekali melihat Bu Ira sama Pak Setia, karena kan tidak mudah lah berinteraksi dan mengajarkan
Betul nggak? Iya. Jadi artinya kan kita harus memahami mereka juga, bagaimana supaya komunikasinya nyambung, bagaimana membuat mereka tetap fokus dan perhatian ke apa yang kita sampaikan tanpa ada rasa ketakutan. Kalau dulu kan model kita itu kan dalam tanda kutip ya, artinya kan mungkin udah beda zamannya ya. Dulu itu kan mungkin dengan adanya sedikit kedisiplinan itu dengan cara-cara yang mungkin sekarang berbeda gitu ya. Nah ini kan ada perubahan-perubahan cara pendidikan pun yang mungkin harus kita pun harus adaptasi gitu ya. Nah saya tertarik tadi ya Bu Ira dan Pak Setia dengan di sekolah itu sebenarnya memang kita sepakat ya ketika implementasi bagian itu selain mengenai digital citizenship dan juga kreasi generasi alpha di Mayantara, kadang-kadang kita kan sekali merengkuh dayung gitu ya. Ada riset-riset yang kita coba sisipkan di dalam kegiatan kita. Baik di bidang psikologi maupun Pak Setia dengan kuesioner dan sebagainya. Itu kan pasti kita sebagai dosen kan bisa untuk menuliskan ya bagaimana. Tapi saya tertarik dengan tadi yang di sekolah tadi ya, di ruang sekolah. Ini soalnya kan Bu Ira dan Pak Setia kan jadi Bu Guru dan Pak Guru kalau saya lihat kan gitu ya. Benar nggak? Kalau saya kan seperti itu ya. Nah mungkin bisa menceritakan sebenarnya apa sih yang disampaikan, baik itu kaitannya dengan digital citizenship ataupun ya karena kita mumpung lagi ke sana, bagaimana testimoni mereka terhadap pembangunan IKN, monggo karena kan nanti kita menjadi bahan untuk publikasi. Pak Setia gimana Pak Setia? Kalau iya dari saya ketika masuk di kelas itu memang ketika dengan anak-anak yang penting anak-anak itu nyaman dan menerima kita gitu ya, menganggap kita bukan orang asing. Kalau itu udah dapet, nah itu udah tinggal kita kepoin aja gitu ya. Artinya kita kasih sesuatu yang buat dia penasaran gitu ya, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi yang kemarin yang menarik itu adalah kalau yang di tingkat SMP ya, yang di SMP itu rupanya mereka udah sadar ya bahwa mereka hidup, istilah mereka hidup di dua dunia gitu ya, di Indonesia dan di dunia maya gitu. Menurut saya dengan begitu kita sudah bisa dapat, oh modal dasarnya udah dapat nih. Berarti bagaimana mereka bersikap sebagai warga Indonesia dan bagaimana mereka bersikap sebagai dunia maya. Tapi kalau yang di SD memang belum sampai ke sana. Jadi ketika kita tanya, mereka ya hanya bilang ya saya pakai internet, saya bisa dapat lihat film dan sebagainya. Mereka nggak sadar kalau itu udah dunia lainnya mereka dan masyarakatnya juga udah lain gitu ya. Itu anak SD belum nyampe, kemarin belum nyampe seperti ke sana. Dan kemudian yang cukup menarik lagi ketika kita ajak diskusi, ketika kita ajak ngobrol, terutama yang anak-anak SMP gitu ya, anak-anak SMP. Anak-anak SMP itu imajinasinya itu luar biasa ya, sangat-sangat luas gitu, sangat-sangat luas. Yang saya khawatirkan itu malah guru-gurunya itu ya, yang saya lihat gitu. Jadi anak-anaknya mungkin udah ya memang itu dunia mereka seperti itu, tapi gurunya kan dari generasi yang berbeda. Mereka mungkin menganggap dulu orang tua saya mengajarkan seperti ini berhasil kok, nah, itu udah nggak bisa dipakai gitu. Jadi mereka harus lihat keadaan sekarang, jadi harus berani membuka diri dan mengubah gitu ya. Untuk apa? Untuk mendampingi anak-anak tadi itu. Untuk mendampingi anak-anak tadi untuk dalam berproses untuk menjadi warga negara dunia maya itu yang menurut saya mereka juga harus dibekali seperti itu gitu. Jadi metode oke, kita buat Gunadarma bisa membuatkan konten dan sebagainya, tapi tadi yang disampaikan Bu Ira itu sangat-sangat penting. Jadi saat ini saja masyarakat anak-anak itu kan kadang-kadang lupa itu kanan kirinya ada temannya di lingkungan gitu ya. Lingkungan yang fisik aja gitu ya, mereka nggak berinteraksi, mereka nyemplung ke dunia maya yang secara otomatis masyarakatnya akan lebih luas lagi gitu ya. Nah, menurut saya tetap kegiatan-kegiatan yang sifatnya tradisional, berinteraksi dengan masyarakat di sekitar itu tetap dibangun, terutama untuk masyarakat, terutama untuk anak-anak yang SD. Nah, sambil mereka melihat lingkungan yang bertambah luas, mereka diperkenalkan ada dunia lain gitu. Kalau yang itu nggak dikembangkan, saya agak sanksi ya. Tapi saya malah jadi kepo juga ya. Tadi kan Pak Setia bisa menarik perhatian supaya mereka tetap tadi tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Tapi itu kan luring gitu ya. Tadi Pak Setia juga mengatakan ilustrasinya nyemplung gitu ya ke sungai ataupun ke lautan. Nah sekarang bagaimana Pak Setia juga bisa nyemplung ke situ gitu ya.
Jadi artinya hadir di sana dalam bentuk video short, dalam bentuk instant story, gitu kan, dalam video singkat. Jadi kehadiran Pak Setia ataupun Bu Ira pun ya tidak seperti kemarin. Itu kan kita kan punya keterbatasan dan jangkauan juga ya dari sisi geografis gitu. Nah sekarang tertarik bagaimana orang kan sering mengatakan bahwa di sana bahaya lautan, di sana itu sangat keruh gitu. Tetapi saya pernah ada talk show juga di UGTV ya. Justru mari kita jernihkan sama-sama gitu. Mari kita jinakan sama-sama. Jadi jangan hanya sekedar teriak, hanya reaktif gitu. Jadi kita bombardin lah lautan itu dengan konten-konten dari kita yang supaya, nah ini tertarik dengan konten dan media tadi. Mungkin nggak materi digital citizenship sehingga bisa diakses oleh handphone mereka dalam bentuk video pendek, video short ataupun instant story, atau mungkin siapa guru akhirnya jadi aktor, tapi ada 1 menit bisa menyampaikan itu secara teknologi multimedianya itu mungkin nggak? Gitu. Kalau secara teknologinya memungkin, sangat-sangat memungkinkan. Hanya untuk mendeliverinya yang agak membutuhkan sesuatu yang khusus. Contoh misalkan kontennya bagus, kita sudah desain bagus, tapi si aktor untuk menyampaikan itu juga menjadi penting. Betul. Karena itu juga harus menarik gitu ya. Itu juga harus menarik. Dan kemudian yang sangat-sangat berpengaruh lagi itu adalah ini dari sisi apa ya, sesuatu yang menarik di luar itu jauh lebih banyak gitu ya. Kita memaksakan anak untuk mengkonsumsi apa yang kita sajikan. Menurut saya itu juga nggak bijak gitu ya. Itu nggak bijak. Kalau ada pilihan yang lebih baik, apa salahnya mereka juga memilih yang lebih baik. Betul. Sehingga tantangan kita di dalam membuat bahan ajar atau media, ya kita harus bisa membuat sesuatu yang berbeda. Betul. Mungkin konten sama gitu ya, tetapi mungkin cara kemasan, cara penyampaian itu berbeda. Sehingga dari sisi pembuatnya, dari sisi teknologinya, sama dari sisi yang mendeliverinya, itu juga ya tiga-tiganya itu harus digarap bareng, Prof Budi. Sehingga bisa tepat sasarannya, itu bisa. Ya memang tepat. Betul ya, seperti pernah ya, kita mengundang juga penggiat media sosial ya, yang penyanyi Leto kalau nggak salah juga sekarang, yang putranya MH Ainun Najib itu siapa Abra apa siapa gitu ya, panggilan itu ada ya Leto. Dia mengatakan bahwa teknologi untuk membuat konten kreatif sudah banyak konten-konten kreatif tapi tidak ada penontonnya. Yang viral itu justru adalah yang kontroversial. Ketika kita berranah yang lautan dengan media sosial kan gitu. Sehingga tantangan kita kan sebenarnya harus tetap konten kita buat tetapi harus terencana gitu. Supaya dilihat kan gitu. Nah, ini perannya kita bagaimana dilihatnya, ada yang melalui peran sekolah gitu. Jadi ada keharusan juga gitu ya sekolah, bahwa si anak harus nonton ini video-video pendek yang mungkin di webnya sekolah. Jadi diintegrasikan ke proses pembelajaran gitu ya. Jadi tidak harus bebas memilih yang di dunia luas itu gitu. Jadi mungkin bisa seperti itu. Jadi tetap kita kerjasama. Gitu. Nah menurut Bu Ira gimana? Ada tanggapan ini nggak? Betul juga, tadi memang menyambung dari Pak Setia tadi juga ya. Kita nih ibaratnya harus jangan kalah menarik dibanding video game, dibanding tontonan di TikTok. Nah, jadi kalau mau deliver sesuatu yang positif, itu tadi harus menarik, harus kontroversial tadi istilahnya. Jadi supaya apa? Nah, tadi memang ada sistem di sekolah yang bisa membantu Prof Budi, seperti aturan harus menonton dan sebagainya, tapi dengan karakteristik si generasi alfa tadi nggak ada salahnya. Dia dilibatkan pada saat mengharuskan itu, kenapa? Nah, itu harus dilibatkan tuh, jadi tetap efektif. Kalau nggak tuh mereka ada aja cara. Bahkan belajar online aja yang katanya kita harus konsentrasi ngelihat ke layar, tapi pada saat yang bersamaan mereka bisa sambil main game, sambil mungkin belanja dan sebagainya. Itu hal yang menarik. Memang waktu terjun ke lapangan di sana, saya sempat untuk ingin melihat seberapa aware mereka terhadap keberadaannya di dunia maya. Saya kasih gambar pentol, namanya Quibi itu yang sering untuk jadi stiker-stiker itu. Saya tanya, ada yang kenal nggak? Kenal gitu. Ada yang kenal Presiden Republik Indonesia nggak? Kenal. Presiden tinggal di mana? Istana Negara, tahu. Ya, kalau tadi ini Quibi kenal nggak? Kenal. Tinggal di mana? Nah, mulai pada diem. Mereka kenal, tapi nggak tahu tinggal di mana, karena si Quibi ini tinggalnya hanya di dunia maya. Jadi kan suatu awareness tertentu yang kita lihat, oh mereka belum tahu bahwa mereka sudah berada di dunia maya. Karena dia kenal
tokoh di dunia maya, tapi nggak tahu alamatnya di mana. Karena ya tadi, mereka alamatnya harusnya adalah sudah di dunia maya. Itu awareness pertama yang saya lihat, oh ternyata memang sebagian besar belum tahu bahwa ternyata kehidupan sehari-harinya sudah menjadi bagian dari dunia maya tadi. Itu yang menarik, bahwa bahkan yang kita tua-tua pun kadang-kadang juga tidak menyadari hal itu. Itu yang awareness pertama yang saya lihat, oh ternyata masih banyak yang belum paham bahwa kita ini saat ini sudah hidup juga di dunia maya, termasuk anak-anak. Kenal mereka, udah pernah lihat Pak Presiden, pernah, ada yang pernah lihat langsung, ada yang lihat YouTube, ada yang tempat tinggalnya tahu Presiden di mana. Begitu Quibi tadi saya munculin, nggak tahu tinggal di mana, padahal pada kenal semua. Nah ini sangat menarik bahwa kita mungkin saat ini belum begitu aware terhadap keberadaan kita di dunia maya. Sehingga tadi kita bicara tentang digital citizenship, kewarganegaraan kita di dunia maya pun belum mereka sadari sepenuhnya. Ini hal yang luar biasa, jadi tantangan bagi kita semua, karena kita yang tua-tua dan termasuk juga mungkin masyarakat, apalagi masyarakat, mungkin guru pun juga kurang menyadari keberadaan mereka di dunia maya. Ini jadi suatu tantangan sekali untuk bisa memperkenalkan bagaimana kita sekarang sebagai individu, nggak hanya sebagai warga negara Indonesia, tapi juga menjadi warga negara dari dunia digital. Ya, pasti ada tambahan nih. Ini tantangan kita nih. Nah ya, kemudian kalau satu lagi yang pernah saya juga lakukan, itu adalah kita masuk ke mereka itu di dalam dunia mereka, gitu ya. Jadi misalkan ketika kita mengajar, oh ini dia senang nih sama robot gitu ya. Ya mungkin pada saat kita mau memberikan konten dan sebagainya, ya kita berperan seperti tokoh yang memang dia sering komunikasi, sukai gitu. Dan itu berhasil gitu ya. Atau mungkin kita buat nuansa atau suasana yang memaksa mereka itu, mereka akan berada pada sesuatu lingkungan yang memang kita tercipta untuk mengarahkan mereka cerita atau konten yang sesuai dengan lingkungan tadi. Gitu. Contoh misalkan kalau kita di dunia maya dengan Zoom atau dengan online, ketika kita mau menyampaikan materi apa, ya background kita sudah menggambarkan nuansa apa yang akan kita sampaikan. Gitu. Itu kan kadang sepele ya, tapi jarang yang tidak memanfaatkan itu, padahal itu cukup efektif, terutama untuk anak-anak ya. Itu sangat-sangat efektif gitu ya. Kemudian seperti tadi, keterlibatan mereka di dalam membuat, di dalam menyusun satu peraturan, itu diskusi, itu memang sangat-sangat baik. Tetapi secara psikologi perkembangan, tetap satu lagi, perempuan lebih dominan. Karena kemampuan, mungkin kematangan di sisi perkembangan mentalnya jauh lebih bagus ya dibandingkan dengan laki-laki gitu. Kalau laki-laki ya agak susah, sehingga dominasi di pengalaman saya di tingkat SD itu dominasi sekarang wanita. Kalau anak-anak laki-laki kadang-kadang cuek juga gitu ya. Ya, kalau memang banyak hal yang masih bisa kita diskusikan ya, atau bisa kita kerjakan sebenarnya. Kalau kita kan sekarang lebih ke arah ke aksi ya. Kalau tadi Bu Ira mengatakan kita aja reaktif aja tidak cukup gitu. Tetapi bagaimana proaktif, bagaimana dengan hibah ini insya Allah ya, walaupun tema bincang-bincang ini kan anak-anak Nusantara ya, karena dalam konteks pembangunan IKN. Tetapi sebenarnya tantangan kita adalah bagaimana mengintegrasikan kewarganegaraan digital dan kreasi generasi alfa di Mayantara. Nah ini kan tugas kita gitu ya. Sehingga nanti kedepannya mudah-mudahan PR kita bisa kita selesaikan. Tapi di satu sisi juga bagaimana pembangunan IKN itu kan pembangunan yang puluhan tahun gitu. Dan kita menyiapkan generasi alfa kan nanti generasi para pemimpin gitu ya. Tahun 2045 itu yang dikatakan bonus demografi gitu ya. Nah tentu kita mudah-mudahan Universitas Gunadarma melalui hibah ini walaupun sedikit itu memberikan kontribusi yang bermakna supaya digital citizenship ini terintegrasi dalam proses pendidikan di SD dan SMP. Pemirsa YouTube, demikianlah tak terasa bincang-bincang kita dalam UG Talk eksklusif untuk serial IKN dengan topik Anak Nusantara bersama Bu Ira dan Pak Setia. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaannya untuk ngobrol-ngobrol ya tentang Anak Nusantara. Saya mewakili kru UG TV, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ke Babulu, Waru sampai ke Sepaku, di Kalimantan Timur